Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang juga mungkin mendengarkan dan menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Imun jiwa malam hari ini memasuki minggu keempat. Saya hari ini sendirian karena istri sakit ya. Mohon doanya supaya minggu depan boleh bisa siaran bersama-sama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk menyembah Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus kita. Mari kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya beri waktu untuk kita merenungkan kasih Tuhan 1-2 menit, kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita naikkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas, hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami menyertai sepanjang ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur, tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk mengiringmu Tuhan Yesus sampai kau menjemput kami. Kami mempersembahkan hidup kami untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam kehendak-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Saat kami ada di dalam dunia ini, biarlah hidup kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak jiwa diperkenalkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan, mengagungkan Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan yang sudah memberkati, menyertai, menolong sampai hari ini. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepadamu, kami ini diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan, dikuatkan, jiwa kami dikuatkan, iman kami dikuatkan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Pakai urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai berserahkan sepenuhnya pembacaan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kita diberkati melalui pujian yang sudah kita naikkan dan sudah kita dengar bersama. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, kita akan belajar malam hari ini di dalam kisah, dalam kitab Kejadian, dalam sejarah kehidupan manusia. Kita tidak akan lupa karena itu mengawali sejarah kehidupan manusia sampai kepada kita hari ini. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, maksudnya Adam, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sampai di situ terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya memberi judul renungan kita malam hari ini, yaitu persembahan yang benar. Memberikan persembahan yang benar. Salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu persembahan. Tentunya persembahan yang benar. Nah, kita akan melihat memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini muncul pertanyaan.
Kain ini adalah kakak dari Habil. Tetapi di akhir cerita nanti kita akan baca bersama-sama bahwa akhirnya Kain membunuh Habil adiknya. Mengapa seseorang bisa berubah jahat? Mengapa seseorang bisa berubah sadis? Kain membunuh Habil adiknya. Padahal kelahiran Kain adalah berkat dari Tuhan bagi Adam dan Hawa di ayat 1 tadi. Karena pertolongan Tuhan, Kain lahir. Tapi dalam perjalanan hidup Kain berubah. Ada perubahan dalam kehidupan Kain. Apa penyebabnya? Yang pertama dari pembacaan kita tadi ayat yang kelima, saya ulang. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa seseorang bisa berubah jahat, bisa berubah sadis? Yang pertama adalah penyebabnya karena pribadi yang mengalami penolakan. Kain tertolak. Pribadinya mengalami penolakan. Siapa yang menolak Kain? Tuhan yang menolak Kain. Apa yang ditolak Tuhan daripada Kain? Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Di ayat yang ketiga tadi dijelaskan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan karena Kain mempersembahkan sebagian. Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Persembahan Kain diberikan dengan hati yang salah dalam memberi persembahan. Kain terpaksa memberi persembahan. Kain tidak tulus hatinya. Motivasi Kain tidak benar. Kain belum siap memberi persembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat itu dan akhirnya Tuhan menolak persembahan Kain. Kalau kita bandingkan dengan persembahan Habil ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Habil memberikan persembahan yang terbaik, berbeda dengan persembahan Kain. Dan akibat dari penolakan Tuhan terhadap persembahan Kain, Kain panas hati. Kain mukanya muram, kecut, tidak ceria, dongkol, ada marah di situ. Wajahnya, mukanya muram. Wajah itu pancaran dari hati. Orang kalau hatinya gembira, sukacita, wajahnya pasti sukacita. Kalau orang sedih hati, kelihatan dari wajahnya. Ya. Akan kelihatan dari wajahnya. Dan ayat yang ke-6, mengapa Kain ditolak? Ayat yang ke-6, perhatikan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain iri hati terhadap Habil. Ya. Atau karena keinginan Kain tidak tercapai, tidak terpenuhi. Ide, kemauan, tujuan, agendanya tidak diterima dan Kain sakit hati. Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kain jengkel. Kain marah. Mukanya muram. Sakit hati. Mengapa Kain yang dalam proses kelahirannya Hawa menyampaikan bahwa ini pertolongan Tuhan, berkat daripada Tuhan, tapi dalam perjalanannya Kain berubah, karakternya berubah karena dia tertolak. Orang kalau ditolak itu sulit, ya, biasanya akan mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apalagi yang pernah mengalami jatuh cinta. Ini saya melihat berita karena cintanya ditolak, makanya dia membunuh pacarnya. Sama seperti Kain. Karena Kain ditolak persembahannya oleh Tuhan, dia marah, muram, hatinya panas, jengkel, dan muncul iri hati. Kenapa kok Habil diterima persembahannya, kok aku enggak?
akhirnya dia berubah karakter. Itu yang pertama, karena mengalami penolakan. Yang kedua, mengapa orang seperti Kain yang lahirnya itu pertolongan Tuhan, berkat daripada Tuhan, kok bisa berubah jahat seperti itu? Karena dirinya bermasalah. Ada masalah dalam dirinya, sehingga dia berubah seperti itu. Ayat 7. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang kedua, masalah dari dirinya sendiri. Ada orang yang tidak sadar kalau dirinya bermasalah. Hatinya bermasalah, cenderung menyalahkan orang lain. Dan di sini dikatakan hatinya digoda, dikuasai, dikalahkan oleh dosa, dikuasai, dikendalikan oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat, sehingga Kain hatinya jahat dan akhirnya sampai membunuh adiknya. Artinya, Bapak Ibu, ada masalah di dalam dirinya. Kain mempersilahkan membuka hatinya untuk dikuasai oleh setan. Harusnya dia yang bisa menguasai, tetapi justru Kain yang dikuasai. Karena itu tadi sudah ditolak, mengalami penolakan daripada Tuhan, sakit hati, dan tidak segera diselesaikan, dan akhirnya itu menguasai. Jengkelnya itu iblis masuk dan akhirnya menguasai hatinya, dan akibatnya ayat 8. Perhatikan ayat 8. Setelah dikuasai hatinya, jengkel tidak segera diselesaikan, marah, ayat 8, bertumbuh akhirnya, bertambah-tambah itu, tidak justru malah berhenti, tetapi justru tambah jahat. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, itu lalu membunuh dia. Perhatikan ini, hatinya bermasalah, dirinya bermasalah, dan akhirnya merancangkan yang jahat. Habil tidak curiga sama sekali karena dia saudaranya, tetapi Kain, hatinya, pikirannya sudah dikuasai oleh dosa, oleh kejahatan, oleh iblis. Akhirnya merancangkan yang jahat, pikirannya dikuasai oleh dosa, oleh kejahatan, mereka-reka yang jahat, dan akhirnya dosa itu berkembang, dan akhirnya Kain membunuh adiknya. Itu pikirannya. Kemudian meningkat lagi perbuatannya. Di ayat 8 juga, berlaku jahat, bertindak jahat, memukul, menganiaya, menyakiti orang lain, menyakiti saudaranya, menyakiti adiknya. Diawali karena kecewa, ditolak oleh Tuhan persembahannya. Kemudian tidak segera diselesaikan, akhirnya bermasalahlah dirinya, dan tidak cepat diselesaikan, pikirannya dikuasai oleh si jahat. Akhirnya dia melakukan perbuatannya juga seturut dengan si jahat itu, setan. Dan ayat 8, dosa itu berbuah maut, sehingga Kain membunuh adiknya. Ada satu tokoh, salah satu tokoh Alkitab berkata begini, kalau ada burung terbang di atas kepalamu, biarin aja. Memang burung ya kerjanya terbang. Tetapi kalau sudah mulai buat sarang di rambutmu di atas kepalamu, bertelur di situ, tinggal di situ, kamu harus usir. Artinya apa? Kita tidak akan terlepas selama masih hidup dalam daging ini, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Pasti ada pikiran-pikiran yang jahat yang masuk dalam pikiran kita. Kalau sudah mulai menguasai dan menggerakkan kita untuk melakukan kejahatan, mempraktekkan kejahatan, stop, buang. Berdoa supaya Tuhan menolong, menguatkan, Roh Kudus menolong, buang, supaya tidak berbuat perbuatan yang menyakiti hati Tuhan seperti Kain. Karena Kain tidak cepat menyelesaikan, karena dia tertolak oleh Tuhan, jengkel, sakit hati, dan akhirnya berkembang, dihidupin terus sakitnya itu, sakit hatinya itu, akhirnya dirinya bermasalah dan orang lain jadi korban. Yang ketiga, mengapa Kain, pribadi Kain ini kok
bisa berubah jahat. Ayat yang ke-9 sampai 16 di sana dikatakan begini. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yang ketiga, mengapa Kain berubah jahat? Karena dia melawan firman Tuhan. Dikatakan di sini, "Di mana adikmu? Aku tidak tahu." Tanda seru. Artinya jawabannya ketus, keras, dengan teriak, ada amarah, ada kekesalan, bohong kepada sampai dia bilang, "Apakah aku penjaga adikku?" Protes, berdalih. Ada alasan disampaikan. Kalau dilihat dari cerita ini, sepertinya Tuhan tidak tahu, sepertinya Tuhan buta. Dia menyangka. Tapi inilah ciri-ciri orang yang bermasalah pada dirinya. Dirinya yang bermasalah, orang lain yang disalahkan, jadi sasaran, dimusuhin, dibenci, jadi korban. Suami bertengkar sama istri, anaknya dipukulin. Bertengkar sama orang lain, anjingnya jadi sasaran, ayamnya jadi sasaran, motornya jadi sasaran, rumahnya jadi sasaran, kendaraannya jadi sasaran, keluarganya jadi sasaran. Kain bermasalah karena melawan Tuhan, dan dia lampiaskan kepada Habil adiknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah kita sering seperti itu? Coba perhatikan kecenderungan kita pada saat kita bermasalah. Salah satunya karena melawan Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan. Kita cenderung menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, membenci orang lain. Teman menasihati, kita yang bermasalah, temannya malah dimusuhi. Majelisnya menasihati, justru majelisnya malah dimusuhi. Gembalanya menasihati, justru gembalanya dimusuhi. Kain bermasalah dalam diri. Kain hatinya sakit, kecewa. Kain sedang melawan Tuhan. Dan dampaknya ayat 11 itu, Kain dikutuk, terbuang. Ayat 12, dimanapun tanah yang kamu kerjakan, berusaha hasilnya tidak akan maksimal. Ayat 12, tidak akan baik, gagal, tidak akan subur. Dan Kain akan menjadi seorang pelarian, buronan, pengembara, tidak menetap karena kesalahan dia. Dan ayat 14, dihalau, diusir, tersembunyi dari hadapan Allah. Artinya Tuhan enggan untuk ditemui, tidak berkenan ditemui oleh Kain karena kesalahan itu, karena dia tidak taat firman Tuhan, melawan perintah Tuhan, melawan firman Tuhan. Dan ayat 16 dijelaskan sudah, tinggal di luar taman Eden, tidak berada di dalam lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari cerita ini, mengapa seorang bisa berubah jahat? Sebenarnya permasalahan di dalam persembahan. Persembahan Kain tidak benar, tetapi persembahan Habil benar. Sehingga persembahan Kain yang tidak benar itu ditolak oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga dia kecewa. Mengapa?
ya, sehingga berbuat jahat, berubah jahat karena pribadinya yang mengalami penolakan, tertolak karena dirinya bermasalah, hatinya bermasalah. Dan yang ketiga, karena Kain melawan firman Allah, melawan Allah. Pelajaran bagi kita malam hari ini, berkat rohani bagi kita. Milikilah sikap hati yang benar dalam memberi persembahan, karena Tuhan melihat. Pendetamu tidak melihat, gembalamu tidak melihat, bahkan suami atau istrimu tidak melihat, orang lain tidak melihat. Tuhan melihat sikap hatimu saat kita memberi. Saat Bapak Ibu Saudara memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu kerendahan hati, ikhlas, sukarela, sukacita dalam memberi, tidak ada persaingan, tidak ada iri hati. Yang kedua, motivasi tujuan yang benar dalam memberi persembahan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk menyogok Tuhan atau hamba Tuhan. Yang ketiga, persembahkanlah yang terbaik, jangan sebagian, yang terbaik. Bicara uang, saya banyak menemui persembahan yang tidak terbaik. Kadang sobek-sobek, kadang bekas kayak kena obat nyamuk, kadang kayak bekas kena rokok, terus dibecek-becek begitu. Itu mirip seperti persembahan Kain yang tidak memberikan persembahan dengan yang terbaik. Yang keempat, persembahkanlah sesuai yang Tuhan percayakan. Kain kerjaannya petani, persembahkan hasil pertanian. Habil ternak, persembahkan hasil ternak yang terbaik. Yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan, Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah yang terbaik, supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, dikenan Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memberikan persembahan sungguh-sungguh, sukacita, sukarela, dan memberi yang terbaik total kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara masalah hati, sakit hati, kecewa karena ditolak, cepat bereskan di hadapan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Milikilah kerendahan hati supaya kita tidak bermasalah. Orang yang hidupnya bermasalah, kemanapun akan membawa masalah. Orang yang bermasalah ditempatkan dimanapun akan membawa masalah. Oleh sebab itu cepat selesaikan masalah kita jika ada dengan Tuhan, supaya kita dilepaskan dan hidup kita boleh menjadi berkat melalui persembahan yang benar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya firman-Mu Tuhan sempurnakan bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini dimanapun berada. Roh-Mu yang kudus bekerja menjamah setiap hati, pikiran, perasaan mereka, tubuh, jiwa, roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kami yang sudah percaya Tuhan Yesus, biarlah dikuatkan melalui firman malam hari ini. Yang belum percaya Yesus, boleh percaya Yesus melalui firman-Mu malam hari ini. Roh-Mu yang kudus bekerja secara leluasa melalui siaran malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, jemaat Ebenezer, saudara-saudara kami yang menonton siaran ini, dimanapun berada, jika ada yang sakit Tuhan jamahlah, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkatilah, pertemukan dengan orang yang tepat, tempat yang tepat.
Kami juga berdoa yang sudah mempersiapkan studi, Tuhan berkati. Keluarga lepas keluarga Jemaat Ebenezer dan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin ada pergumulan, biar Tuhan memberkati, menguatkan, menghibur, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sudah mulai undur dari pelayanan, sudah mungkin ada kebosanan, mungkin ada sakit hati, ada kekecewaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Firman malam hari mengajarkan kami supaya kami memberikan persembahan, yaitu tubuh kami ini yang terbaik kepada Tuhan. Karena hidup kami ini adalah milik-Mu, dan kami mau kembalikan sebagai ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga melaluinya banyak orang diberkati, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan kiranya Roh Kudus bekerja terus melalui siaran ini dan menjamah setiap hati, jiwa yang belum percaya Yesus, sehingga mereka boleh diberkati. Terus Tuhan berkatilah siaran ini, biarlah siaran ini terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Dan Tuhan tolong terus secara khusus jemaat-Mu GPP Ebenezer di Bali ini, di Munggu ini, biarlah mereka juga boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siaran yang menjiwa malam hari selesai. Dan kiranya kita semua diberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Ebenezer Immanuel. Halo.